Halo semua, selamat hari Kamis. Selamat datang di Kamistri. Bareng Ika di sini. Yuk kita bahas berbagai fakta dan kejadian-kejadian menarik yang penuh misteri. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kasus rangkaian pembunuhan yang terjadi di negara tempatnya opa-opa dan oni-oni cantik. Yap, Korea Selatan. Kasus ini dinamai Korean Zodiac Killer. Ya, kasus ini disejajarkan dengan kasus Zodiac Killer yang terjadi di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan sulitnya petugas kepolisian dan juga penyidik dalam mengungkap siapa pelaku pembunuhan berantai tersebut. Kasus ini menyita perhatian yang amat sangat besar dari publik Korea Selatan dan menjadi salah satu kasus kriminal terbesar dan paling terkenal di Korea Selatan dalam sejarah modernnya. Mana pelaku kejahatan yang merupakan seorang psikopat ini masih hidup dan berada di Korea Selatan sampai hari ini. Dengan 10 orang korban yang berhasil teridentifikasi oleh polisi dan 4 orang lagi yang berdasarkan dari pengakuan pelaku sendiri. Hal ini seolah tidak berarti apa-apa sebab pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman apapun. Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengapa pelaku tidak bisa mendapatkan hukuman apapun, kita akan berfokus dulu kepada bagaimana kasus ini bermula. Kasus ini terjadi antara tanggal 15 September 1986 sampai dengan 3 April 1991 di sebuah kota kecil bernama Hwasong di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ya, serial killer ini berlangsung selama 4 tahun 7 bulan dan baru terungkap setelah 30 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 2019. Korbannya berjumlah 14 orang dan semuanya adalah perempuan. Mereka ditemukan dalam kondisi yang hampir sama, yaitu terdapat luka bekas cekikan di leher, tangan yang terikat, mulut yang disumpal dengan pakaian korban sendiri, dan juga diperkosa sebelumnya. Kasus pertama terjadi pada 15 September 1986. Seorang wanita berusia 71 tahun bernama Lee Wan Im menghilang setelah pulang dari mengunjungi rumah putrinya. Jasadnya ditemukan 4 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 19 September 1986 pada pukul 2 siang waktu setempat. Terdapat bekas cekikan dengan tangan di lehernya dan reaksi atas air mani negatif. Kasus kedua terjadi pada 20 Oktober 1986. Korbannya bernama Park Hyun Suk berusia 25 tahun yang dibunuh sepulangnya ia dari Songtan untuk menemui tunangannya. Jasadnya ditemukan pada 23 Oktober 1986 di sebuah kanal di Jinanri, Hwasong. Terdapat bekas cekikan dengan tangan dan juga adanya reaksi terhadap air mani pelaku. Kasus ketiga terjadi pada 12 Desember 1986. Korbannya bernama Kwon Jong Bun, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh di depan rumahnya sendiri. Jasadnya ditemukan pada 23 April 1987 di sebuah tanggul di Annyeongdong, Hwasong, dengan kondisi tercekik oleh stoking, celana dalam di wajah, dan adanya reaksi atas air mani pelaku. Kasus keempat terjadi pada 14 Desember 1986. Korbannya bernama Lee Kesuk berusia 23 tahun dibunuh saat turun dari bus sepulangnya ia dari bertemu tunangan. Pada 21 Desember 1986, jasadnya berhasil ditemukan di sebuah punggung bukit dengan kondisi tangan yang diikat, leher yang terdapat luka bekas cekikan, wajah yang ditutupi dengan korset, dan adanya sisa air mani pelaku. Kasus kelima terjadi pada 10 Januari 1987. Korbannya bernama Hong Jin Yong, merupakan seorang pelajar berusia 19 tahun yang dibunuh saat pulang dari sekolah. Jasadnya ditemukan pada 11 Januari 1987 dengan kondisi yang hampir sama dengan para korban sebelumnya, yaitu tangan yang diikat, terdapat bekas luka cekikan di leher, dan mulut yang disumpal dengan kaos kaki, dan juga adanya reaksi terhadap air mani pelaku. Kasus ke-6 terjadi pada 2 Mei 1987. Korbannya bernama Park Eun-ju berusia 29 tahun, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh pada saat membawakan payung untuk suaminya. Jasadnya ditemukan pada 9 Mei 1987 dengan adanya luka bekas cekikan di leher dan reaksi atas air mani pelaku.
Kasus ketujuh terjadi pada 7 September 1987. Korbannya bernama An Ji-sun, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun yang dihabisi saat ia hendak pulang ke rumahnya. Jasadnya ditemukan pada 8 September 1987 dengan kondisi tangan yang diikat, mulut yang disumpal dengan kaos kaki dan juga sapu tangan. Adanya bekas cekikan di leher dan juga yang unik adanya irisan buah persik dan juga sisa air mani pelaku. Kasus ke-8 terjadi pada 16 September 1988. Korbannya bernama Park San-hee berusia 14 tahun yang merupakan seorang pelajar dibunuh di kamarnya sendiri pada pukul 2 dini hari. Jasadnya ditemukan di hari yang sama pada pukul 6:50 waktu setempat di rumahnya. Kasus ke-9 terjadi pada 15 November 1990. Korbannya bernama Kim Mi-jung, seorang pelajar dibunuh saat pulang dari sekolah. Jasadnya ditemukan pada 16 November 1990 dengan kondisi tangan yang diikat, terdapat luka bekas cekikan, mulut yang disumpal dengan bra, dan untuk pertama kalinya golongan darah pelaku diidentifikasi oleh polisi, yaitu golongan darah B. Kasus ke-10 terjadi pada 3 April 1991. Korbannya seorang wanita bernama Kwon Sun Sang berusia 69 tahun dibunuh saat ia kembali ke rumahnya. Jasadnya ditemukan pada 4 April 1991 dengan kondisi terdapat bekas luka cekikan di leher, adanya bekas jejak kaki yang tidak berhasil diidentifikasi, dan adanya sisa air mani yang dapat diidentifikasi dengan golongan darah B. Nah, untuk kasus ke-11 sampai ke-14 ini tidak dirilis oleh polisi karena hanya berdasarkan dari pengakuan yang dilontarkan oleh pelaku sendiri. Semuanya dilakukan di Hwasong kecuali pembunuhan ke-14 yang dilakukan di Cheongju. Seperti tadi yang aku bilang di awal, kasus ini merupakan salah satu kriminal terbesar yang terjadi di Korea Selatan dan berhasil memecahkan rekor dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Lebih dari 2 juta petugas kepolisian dikerahkan untuk menyelidiki kasus tersebut dan mereka menghabiskan waktu selama 2 juta hari kerja hanya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Jumlah terduga pelaku pun menjadi sangat besar, yaitu 21.280 orang. 180 sampel rambut dan 570 sampel DNA dianalisis. Polisi membuat strategi dengan menyebar menjadi 2 kelompok mengingat 5 pembunuhan pertama terjadi dalam radius 6 km di Hwasong, yang mana kelompok-kelompok tersebut ditempatkan setiap 100 meter. Sayangnya meski begitu, tetap saja pembunuhan selanjutnya ada di tempat di mana tidak ada kehadiran polisi. Lantas seiring dengan berjalannya penyelidikan, muncul rumor bahwasannya sang pembunuh mengincar para wanita yang berpakaian merah saat hari sedang hujan. Untuk itu, beberapa polisi wanita dengan sengaja memakai pakaian warna merah untuk memancing sang pelaku. Dan tentu saja, usaha ini pun berakhir dengan sia-sia. Tapi ingat nggak sama kasus ke-7 pada 7 September 1988? Nah, jadi polisi itu berhasil mendapatkan sketsa wajah dari sang pelaku yang diperoleh dari keterangan seorang sopir dan juga kondekturnya yang ternyata mirip dengan karakter yang diingat oleh para penyintas pelecehan seksual yang juga dilakukan oleh pelaku. Ya, jadi sebenarnya pelaku ini selain melakukan pembunuhan berantai, ia juga melakukan serangkaian perkosaan. Dan foto yang kalian lihat di thumbnail itu, itu adalah pelaku pembunuhan dari serial killer ini. Sketsa tersebut diperoleh berdasarkan kesaksian para korban, yaitu pria berusia sekitar 20 tahunan, berbadan kurus dengan tinggi 160 sampai dengan 170 cm, berkelopak mata monolit, berpotongan rambut sporty, berhidung tajam, memiliki tangan yang lembut, dan bergolongan darah B. Meski ternyata ini tidak akurat ya, karena ternyata setelah tertangkap, si pelaku ini bergolongan darah O. Perilisan sketsa wajah ini pun nyatanya tidak membuahkan hasil, karena setelah itu terjadi lagi pembunuhan pada seorang gadis berusia 14 tahun
yang tengah tidur di kamarnya pada 16 September 1988. Namun di TKP, polisi berhasil menemukan sebuah alat bukti berupa rambut kemaluan yang diyakini milik seorang pria bernama Yoon Sang-yo berusia 22 tahun. Sebab berdasarkan tes forensik, kecocokan antara rambut kemaluan tersebut adalah 40% dengan Yoon Sang-yo. Yoon pun lantas diinterogasi dan mengaku salah. Kasus ini lantas ditetapkan sebagai copycat crime atau kejahatan peniru. Jadi polisi menyimpulkan bahwasannya Yoon Sang-yo ini terinspirasi dari kasus-kasus sebelumnya sehingga ia dengan keji tega melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun. Lalu apakah dengan tertangkapnya Yoon, lalu serial killer ini berakhir? Tentu tidak. Karena seperti yang tadi aku paparkan, kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut. Bahkan ada 4 kasus yang tidak teridentifikasi oleh polisi sebelumnya. Malah sempat ada drama pada tahun 1990 ketika polisi sedang menyelidiki kasus ini, yaitu adanya 4 orang yang dianggap dalang melakukan bunuh diri karena merasa dilecehkan oleh polisi. Dalang di balik serial killer ini pun masih menjadi teka-teki. Sampai pada tahun 2003 sebuah film berjudul Memories of Murder dirilis di Korea Selatan. Film ini berhasil memicu masyarakat terhadap kasus tersebut lagi. Ditambah lagi pada tahun 2004 seorang mahasiswi terbunuh di Hwasong. Serial killer Hwasong menjadi headline di mana-mana. Ketakutan akan kembalinya sang psikopat terbit kembali. Sampai pada 2019 ketika sebuah tes forensik terbaru ditemukan, polisi akhirnya berhasil memecahkan kasus ini. Polisi menggunakan teknik forensik terbaru dengan cara mengumpulkan sampel-sampel DNA dari kejahatan-kejahatan lama. Polisi akhirnya bisa memastikan bahwa seorang pria berusia 57 tahun bertanggung jawab atas kematian belasan perempuan di Hwasong. Pria itu bernama Lee Chon-jae yang ternyata berada sangat dekat dengan polisi. Jadi Lee Chon-jae ini selama ini berada di sebuah penjara yang terletak di Busan. Ia tengah menjalani penjara seumur hidupnya untuk kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap adik iparnya sendiri yang dilakukan pada tahun 1994. Yap, jadi si pelaku ini total melakukan 15 pembunuhan. Dalam proses pemeriksaan pun Lee sudah mengakui bahwasannya 10 pembunuhan di Hwasong adalah dilakukan oleh dirinya. Ia pun turut mengakui adanya 4 pembunuhan lain yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai rangkaian pembunuhan Hwasong. Dia juga mengakui bahwa telah membunuh seorang gadis berusia 8 tahun dan melakukan 9 perkosaan tanpa membunuh. Sayangnya betapapun kejam dan kejinya perbuatan yang telah ia lakukan di masa lalu, tetap saja saat ini ia tidak bisa mendapatkan hukuman apapun. Jadi pada tahun 2019, undang-undang di Korea Selatan mengatur adanya pembatasan penyelidikan untuk kasus-kasus kriminal yaitu 15 tahun saja. Lewat dari 15 tahun maka kasus dianggap selesai. Sementara pembunuhan terakhir dari Hwasong serial killer ini terjadi pada 1991, ya kira-kira 29 tahun pada tahun 2019. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan Yoon Sang-yo? Ya, orang yang dituduh membunuh seorang gadis 14 tahun. Jadi pada hari Kamis tanggal 27 bulan 7 tahun 2020, Kepala Kepolisian Gyeonggi yaitu Bae Yong-ju melakukan pengumuman di depan media. Ia membungkukkan badan di depan kamera meminta maaf kepada keluarga korban dan juga kepada Yoon Sang-yo yang pernah menjadi korban salah tangkap. Yang mana Yoon Sang-yo harus menghabiskan 19,5 tahun hidupnya di penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Dan ya, inilah akhir dari serial killer di Hwasong, Korea Selatan. Sebuah teka-teki yang berhasil terpecahkan dan sangat tidak memuaskan. Ngomong-ngomong, aku udah nyiapin berbagai fakta tentang Lee Chon-jae, si pelaku serial killer ini. Buat kalian yang penasaran, tungguin videonya di part 2 ya. Akan aku upload di minggu depan tentunya. Makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga follow aku di sini.